Pernah nggak sih Anda pas lihat ke belakang, ke perjalanan bisnis Anda, terus rasanya, aduh, agak berat gitu? Mungkin ada kecewa, atau kata gagal itu kok kayaknya nempel terus ya? Sering banget kayaknya ya. Nah, gimana kalau kita coba lihat dari sisi lain? Sumber yang mau kita kulik bareng hari ini, bab 7 dari Niche Alchemy, ini punya ide yang, wah, lumayan radikal nih. Katanya, semua pengalaman itu, bahkan yang pahit, itu sebenarnya tambang emas tersembunyi. Betul sekali. Konsep intinya tuh gini, setiap usaha bisnis Anda di masa lalu, mau sukses atau gagal, itu sebenarnya kayak Anda udah ngelakuin riset pasar yang mahal loh. Dan Anda bayarnya pakai waktu, energi, mungkin juga uang. Wah, iya juga ya. Riset pasar pribadi gitu. Persis. Dan banyak pengusaha, mungkin Anda juga punya data ini tapi nggak sadar nilainya. Mengutip Henry Ford nih dari sumber kita, satu-satunya kesalahan nyata itu ya kalau kita nggak belajar apa-apa dari kesalahan itu. Oke, oke. Jadi tujuan kita ngobrol mendalam kali ini nih, kita mau bongkar gimana caranya biar Anda bisa secara sistematis gitu ya, nambang data berharga itu. Bukan cuma sekedar ya udah belajar dari pengalaman, tapi bener-bener jadi intelijen pasar yang praktis. Siap nggak nih ngelihat perjalanan Anda pakai kacamata baru? Siap dong. Ini mulainya dari cara pandang sih. Wirausahawan yang katakanlah terus maju itu mereka nggak lihat kegagalan sebagai titik akhir. Malah nanya, oke ini sebenarnya kenapa ya? Pelajaran spesifiknya apa nih? Dan pelajaran spesifiknya itu bisa macam-macam ya. Bukan cuma soal teknis atau strategi aja gitu. Oh jelas, bisa jadi soal apa sih yang beneran dicari pelanggan, bukan asumsi kita loh ya. Terus di mana celah pasar yang nyata, masalah mana yang cukup sakit sampai orang mau bayar buat solusinya. Hmm, Bahkan berapa sih harga yang benar-benar mau mereka bayar? Ini kan wawasan lapangan yang nggak bakal didapat dari buku teori aja. Pengalaman unik Anda itu laboratorium pribadi Anda. ada contohnya nggak nih? Biar lebih kebayang. Ada. Di sumber kita dibahas kisah Sarah Thompson. Dia ini pernah bikin 2 bisnis online, satu marketplace perhiasan custom, satu lagi platform seni digital. Dua-duanya, gagal. Waduh, pasti rasanya campur aduk ya. Mungkin mikir sia-sia gitu? Pasti. Tapi yang keren itu apa yang dia lakuin setelahnya. Bukannya ngubur kenangan pahit, dia malah beraniin diri buka lagi catatan lama, email keluhan pelanggan dari 2 bisnis gagal itu. Nah, di situ dia nemuin sesuatu. Oh iya, apa tuh yang dia temuin? Oh, nah, ternyata pelanggan dari 2 bisnis yang beda ini ngeluhin hal yang mirip. Susahnya nyari produk yang unik, personal, dan ada ceritanya gitu. Ini bukan komplain biasa, ini sinyal pasar yang kuat, yang tadinya kelelep di data kegagalan. Aha, jadi dia nemu benang merahnya ya, di antara dua kegagalan itu. Terus gimana? Ya, dia nggak cuekin sinyal itu. Wawasan ini diolah jadi ide bisnis baru, Storyware. Platform yang fokus bantu pengrajin kecil bikin produk dengan narasi pribadi yang kuat. Hasilnya, gila pendapatan $2 juta di tahun pertama. Wow. Poin pentingnya di sini bukan cuma belajar dari salah, tapi dia aktif nambang intelijen pasar dari puing-puing usaha lamanya. Wah, cerita Sarah ini keren banget, nunjukin banget ya nilai pola tersembunyi itu. Tapi gimana kalau pengalaman kita nggak sejelas itu? Nggak langsung kelihatan polanya. Gimana cara nemuinya secara sistematis di cerita kita sendiri? Nah, ini dia. Sumber kita ngasih pendekatan yang lebih terstruktur. Namanya kerangka pemetaan pengalaman. Tujuannya biar Anda bisa lihat masa lalu lebih objektif, nggak cuma pakai perasaan atau ingatan yang samar-samar. Oke, kerangka pemetaan pengalaman. Kedengarannya bagus nih. Ada langkah-langkahnya gitu? Ada 3 langkah utama. Pertama, inventaris usaha bisnis. Ini kayak bikin daftar lengkap semua percobaan bisnis Anda. Catat semua loh, termasuk proyek sampingan, ide yang cuma wacana, atau mungkin peran penting di bisnis orang lain. Oh, semua ya? Oke, oke. Iya, terus buat tiap item tulis kapan waktunya, kira-kira investasinya berapa, waktu dan uang, sama apa sih motivasi awal Anda pas mulai itu? Jujur aja di tahap ini. Oke, inventaris. Langkah kedua apa? Kedua, analisis hasil. Nah, buat tiap usaha yang udah didaftar tadi, coba dokumentasiin hasilnya seobjektif mungkin. Apa yang konkretnya berhasil? Apa yang gagal? Ada nggak feedback spesifik dari pelanggan atau pasar yang Anda ingat? Tantangan teknis atau marketing apa yang paling berasa? Kalau ada data pendapatan atau angka lain, catat juga. Jadi kumpulin semua data mentahnya dulu ya. Terus yang ketiga?
Ketiga, nah ini bagian paling pentingnya nih, pengenalan pola. Setelah semua data ada di depan mata, baru deh kita jadi detektif. Cari tema-tema yang muncul berulang kali. Tanya ke diri sendiri. Oke, tanya apa aja nih? Kayak gini, jenis masalah apa sih yang kok kayaknya sering banget saya coba selesaikan? Terus, segmen pelanggan mana yang sering saya sasar? Keterampilan apa yang sering saya pakai atau kembangin? Misalnya, nego, ngoding, nulis, bangun komunitas, apa aja. Oke. Anda semangat, bikin klik, gak peduli hasilnya gimana. Pengenalan pola ini, kok kayaknya penting banget ya? Kenapa gitu? Karena pola-pola ini yang mulai nunjukin apa yang sumber kita sebut keselarasan pasar alami Anda. Titik temu unik antara kekuatan, minat, sama skill Anda dengan kebutuhan atau peluang nyata di pasar. Keselarasan pasar alami. Gini deh contohnya. Misal dari pemetaan Anda, kelihatan polanya tuh Anda jago banget bangun komunitas online, itu kekuatan Anda. Terus Anda tertarik sama para pekerja kreatif lepas, minat Anda. Yang ternyata mereka susah dapat klien konsisten, kebutuhan pasar. Nah, itu kemungkinan besar area keselarasan alami Anda. Layak banget digali lebih dalam. Pola di perjalanan Anda itu peta harta karun pribadi Anda loh. Oke, jadi pemetaan bantu kumpulin data dan lihat pola awal. Tapi kan kadang kita pengen tahu lebih dalam ya. Kenapa sih satu usaha gagal atau berhasil selain soal untung rugi doang? Nah, untuk itu ada alat analisis yang lebih spesifik lagi. Namanya matriks analisis kegagalan. Ini buat evaluasi yang lebih dalam dan objektif. Matriks analisis kegagalan, wah namanya agak serem ya. Gimana tuh cara kerjanya? Hahaha, iya kedengarannya formal ya, tapi prinsipnya simpel kok. Anda nilai aja setiap usaha masa lalu pakai skala misal 1-5. Skala ini penting dikasih arti ya, 1 itu jelek banget atau nggak mendukung sama sekali, 5 itu bagus banget atau sangat mendukung. Oke, pakai skala 1-5. Terus, dinilai berdasarkan apa aja? Katanya ada 2 kategori faktor ya? Iya, betul. Kategori pertama itu faktor pasar. Ini lihat kondisi luar pas usaha itu jalan. Contohnya, timing pasarnya pas nggak? 1 sama dengan salah banget, 5 sama dengan pas banget. Masalah yang mau diselesain itu seberapa penting buat target pasar. 1 sama dengan nggak penting, 5 sama dengan penting banget. Solusi yang ditawarin realistis atau efektif nggak? 1 sama dengan nggak efektif, 5 sama dengan efektif banget. Persaingannya gimana waktu itu? 1 sama dengan ketat banget nggak sehat, 5 sama dengan minim sehat. Harga yang ditawarin sesuai nggak sama nilai yang dirasain pasar? 1 sama dengan nggak sesuai, 5 sama dengan sesuai banget. Paham. Itu faktor eksternal atau pasar? Terus kategori kedua? Kategori kedua itu faktor pribadi. Ini ngelihat kesiapan dan kecocokan Anda sama usaha itu. Contohnya, skill Anda pas itu cocok nggak sama yang dibutuhin? 1 sama dengan nggak cocok, 5 sama dengan cocok banget. Passion atau ketertarikan pribadi Anda ke bidang itu segede apa? 1 sama dengan rendah banget, 5 sama dengan tinggi banget. Sumber daya Anda, waktu duit tim, cukup nggak buat skala usaha itu? 1 sama dengan kurang banget, 5 sama dengan cukup banget. Dukungan atau pengaruh jaringan Anda gimana waktu itu? 1 sama dengan nggak ada, 5 sama dengan gede banget. Komitmen waktu nyata yang bisa Anda kasih berapa besar? 1 sama dengan terbatas banget, 5 sama dengan penuh. Menarik nih. Jadi kita kasih skor ke tiap usaha buat semua faktor ini. Tapi gunanya apa sih skor-skor ini? Kan kita udah tahu usahanya gagal. Nah, pertanyaan bagus. Tujuannya bukan cuma ngasih label gagal pakai angka. Tujuannya itu nyari korelasi. Setelah Anda kasih skor ke beberapa usaha lalu, coba perhatiin. Perhatiin apanya nih? Ada pola nggak misalnya skor tinggi di faktor tertentu kayak pentingnya masalah pasar, kok cenderung hasilnya agak mendingan meskipun ya tetap gagal total. Atau sebaliknya, skor rendah di faktor lain misal kecocokan skill, kok muncul terus di kegagalan terbesar Anda. Oh, jadi nyari hubungan antara skor faktor sama hasil akhirnya ya? Tepat, analisis korelasi ini bantu Anda keluar dari emosi malu, kecewa, atau nyalahin nasib. Jadi lebih ke wawasan berbasis data dari sejarah pribadi Anda. Contohnya Anda mungkin sadar kalau usaha Anda gagal terus bukan karena pasarnya jelek, skor pentingnya masalah tinggi terus, tapi karena Anda konsisten kurang di kecocokan skill buat eksekusi teknisnya. Masuk akal. Wawasan kayak gini kan jauh lebih bisa ditindaklanjuti daripada cuma bilang, ya gagal lagi. Ini ngubah kegagalan jadi data buat keputusan ke depan. Jadi bukan nyalahin diri ya, tapi nyari akar masalahnya secara sistematis. Ini berlaku buat siapa aja kan, nggak cuma Sarah Thompson tadi. Oh iya dong, di sumber kita juga ada cerita lain kayak Sarah Chen sama Michael Rodriguez.
Prinsipnya mirip, walau mungkin nggak pakai matriks persis kayak tadi. Sarah Chen misalnya gagal bisnis e-commerce fashion. Tapi pas dianalisis, dia sadar kekuatannya bukan di fashionnya, tapi di pemahaman dia soal dinamika platform digital dan bikin sistem efisien. Nah, wawasan transferable ini yang dia bawa buat sukses bikin platform teknologi B2B. Oh, jadi dia mindahin skillnya ya. Kalau Michael Rodriguez gimana? Michael ini, setelah beberapa kali gagal buka restoran, dia nggak trauma sama F&B. Justru dari gagalnya itu, dia jadi paham banget sakitnya operasional restoran, terutama soal manajemen inventaris yang amburadul. Heeh. Pemahaman mendalam ini jadi modal dia bikin software manajemen inventaris khusus restoran yang akhirnya sukses banget. Dia ngubah frustrasi jadi fitur produk. Keren. Jadi benang merahnya dari cerita-cerita ini, selain ya jelas belajar dari pengalaman, apa dong? Benang merahnya itu prosesnya. Analisis sistematis, evaluasi objektif, faktor pasar vs pribadi, kemampuan penting buat nemuin skill dan wawasan yang bisa dipindahin ke konteks baru, sama pola pikir adaptif yang lihat gagal itu sebagai data, bukan akhir cerita. Iya ya, polanya sama ya. Bukan industrinya, tapi cara mereka memproses pengalamannya. Persis. Oke, jadi setelah kita petain, analisis pakai matriks, terus nemu pola, langkah selanjutnya apa nih? Gimana caranya biar semua wawasan ini jadi sesuatu yang nyata buat langkah ke depan? Langkah penting berikutnya adalah secara sadar, nyatat apa yang sumber kita sebut aset pengalaman. Ini lebih dari sekadar pelajaran hidup yang ngawang-ngawang loh ya. Ini soal nemuin sumber daya konkret yang Anda dapetin dari tiap pengalaman, mau sukses atau gagal. Aset pengalaman, bentuknya apa aja tuh? Sumber kita bagi jadi 3 jenis utama. 1, aset pengetahuan. Ini pemahaman dan skill spesifik. Contohnya, wawasan dalam soal industri tertentu, skill teknis yang Anda kuasai, ngoding, desain, SEO, dan lain-lain, teknik marketing yang udah kebukti jalan atau nggak jalan di niche tertentu, cara ngelayanin pelanggan biar loyal, atau bahkan rancangan proses kerja yang efisien. Oke, pengetahuan. Terus, 2, aset hubungan. Ini jaringan dan koneksi Anda. Contoh, daftar kontak pelanggan setia, hubungan baik sama supplier penting, partneran sama pemain industri lain, mentor yang ngasih masukan berharga, atau keanggotaan di komunitas profesional. Jangan remehin nilai jaringan ini. sip. Yang ketiga? 3, aset pengalaman praktis. Ini kemampuan yang keasah karena praktek langsung, jam terbang Anda lah. Contoh, jago ngelola proyek ribet dari awal sampai akhir, cara unik Anda mecahin masalah dadakan, mahir pakai tools atau software tertentu, bisa ngoptimalin proses kerja, atau bahkan pengalaman ngadepin krisis bisnis. Jadi kita bikin semacam daftar inventaris aset non-finansial kita gitu ya, yang kekumpul sepanjang jalan. Betul banget. Dan yang paling penting, ubah cara pandang Anda soal daftar ini. Ini bukan cuma CV atau daftar pernah ngapain aja, ini modal Anda buat usaha berikutnya. Aset-aset ini yang bikin Anda punya keunggulan kompetitif unik yang nggak bisa ditiru orang lain karena asalnya dari kombinasi pengalaman spesifik Anda. Wah, ya juga ya. Aset-aset ini mungkin selama ini cuma diem aja, ketutupan label gagal atau pengalaman biasa. Sekarang saatnya diakui sebagai aset berharga. Coba deh pikirin, aset apa aja dari pengalaman Anda yang mungkin selama ini Anda anggap remeh? Ini benar-benar ngubah cara pandang sih, dari gagal jadi aset. Nah, setelah semua analisis dan inventaris aset ini, gimana kita ngerangkumnya jadi sesuatu yang actionable, yang bisa dipakai buat maju? Disinilah langkah sintesis terakhirnya. Namanya pernyataan keunggulan pengalaman. Ini kayak puncak dari semua proses refleksi tadi. Ngerangkum nilai unik Anda dalam satu kalimat yang kuat. Pernyataan keunggulan pengalaman, formatnya gimana tuh? Sumber kita ngasih format yang simpel tapi ngena. Karena pengalaman saya dengan sebutin usaha atau pengalaman kunci sebelumnya, saya jadi paham banget soal sebutin wawasan pasar atau masalah spesifik yang Anda kuasai, dan karena itu saya bisa ngasih sebutin nilai unik atau solusi spesifik Anda buat sebutin audiens atau target pasar spesifik. Coba contohnya dong. Misalnya, nyambung ke Sarah Thompson tadi ya, pernyataannya bisa jadi gini. Karena pengalaman saya bikin dan gagal sama platform perhiasan custom dan seni digital, saya jadi paham banget frustrasinya orang nyari produk unik yang ada ceritanya, dan karena itu saya bisa nyediain platform storyware yang nyambungin pengrajin naratif sama pasar yang ngehargain keunikan itu. Oh, oke. Kelihatan ya alurnya. Apa sih kekuatan utama dari bikin pernyataan kayak gini? Kekuatannya itu dia ngebantu mengkristalkan nilai unik Anda.
yang ada buktinya dari analisis pengalaman Anda. Jadi bukan asal klaim pede aja, tapi kesimpulan logis dari perjalanan Anda. Buat Anda sendiri, ini jadi kayak kompas. Kompas internal gitu ya? Iya, internal buat bangun keyakinan yang basisnya data nyata, pengalaman. Eksternal juga buat jelasin ke orang lain kenapa Anda, dengan latar belakang unik Anda, pas banget buat ngelayanin pasar tertentu atau mecahin masalah spesifik. Ini fondasi buat bangun bisnis berikutnya jadi lebih strategis. Menarik banget. Pernyataan ini kayak ngerangkum senjata rahasia yang tadi kita bahas ya. Tadi sumber kita juga sempat nyebut soal masa depan ya. Gimana teknologi bisa bantu proses ini? Ya, disebut sekilas gitu. Gimana tren kayak AI dan analitik data canggih itu potensinya bisa bikin proses nambang pengalaman ini jadi lebih sistematis, bahkan prediktif, Gik. Bayangin aja punya berangkas pengalaman digital yang bisa analisis pola riwayat bisnis Anda otomatis. Wah, keren juga ya. Ini malah makin nunjukin betapa berharganya Anda mulai ngelakuin proses refleksi dan dokumentasi ini secara sadar sekarang. Fondasi data yang Anda bangun hari ini bakal makin bernilai ke depannya. Oke deh. Kalau gitu, mari kita tarik benang merahnya ya, dari obrolan kita soal bab 7 niche alchemy ini. Pesan utamanya kuat banget. Ubah cara Anda lihat masa lalu. Usaha-usaha Anda itu bukan beban kegagalan, tapi laboratorium riset pasar pribadi Anda. Penuh data berharga yang nunggu digali. Betul, tadi kita udah bahas beberapa alat praktis buat ngambang itu ya. Mulai dari kerangka pemetaan pengalaman buat ngumpulin data sistematis, terus matriks analisis kegagalan buat evaluasi objektif dan nyari korelasi. Dan terus bikin inventaris aset pengetahuan, hubungan, sama pengalaman praktis. Iya, sampai akhirnya ngerumusinnya dalam pernyataan keunggulan pengalaman. Yang mantap itu. Dan yang paling penting buat Anda ingat nih, perjalanan spesifik Anda dengan semua naik turunnya, itu sumber wawasan yang unik banget. Nggak ada orang lain yang punya kombinasi pengalaman persis sama. Nah, karena itu, kita benar-benar dorong Anda buat nggak cuma dengerin aja. Coba deh luangin waktu beneran buat ngelakuin latihan-latihan ini. Petain pengalaman Anda, coba isi matriksnya meskipun mungkin awalnya bingung, bikin daftar aset Anda, terus coba deh bikin pernyataan keunggulan Anda. Anggap aja investasi strategis ya, buat kejelasan dan arah bisnis ke depan. Betul. Bukan tugas, tapi investasi. Oke, sebagai penutup nih, kita mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungin, yang nyambung banget sama semua obrolan kita. Kalau Anda lihat lagi perjalanan Anda bukan sebagai rangkaian sukses atau gagal, tapi sebagai program riset dan pengembangan pribadi Anda yang intensif, pengetahuan berharga apa sih yang sebenarnya udah Anda punya sekarang ini, yang tinggal nunggu digali dan dimanfaatin penuh buat langkah Anda berikutnya? Peluang apa yang mungkin mulai kelihatan jelas sekarang?